Shalom, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita masuk di ibadah Tuban Blessing di sore hari ini, mari Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami berada di surga mulia, ucap syukur Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini. Kau sudah kumpulkan kami Tuhan di tempat ini untuk memuji dan muliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan menyembah dan meninggikan Engkau. Kau berkati juga jalan ibadah Tuban Blessing ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari Bapak Ibu kita pujikan lagu ini sekali lagi. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. ku ingin selalu Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita akan katakan hanya dekat Allahku. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan. Dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku,
katakan bersama, ku ingin selalu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari Bapak Ibu, kita dengan sungguh kita katakan, ku ingin selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Yes Tuhan, kami mau dekat Engkau Bapa di sore hari ini Bapa. Biarkan roh-Mu Tuhan yang mengisi hati kami Tuhan di sore hari ini. Dan ini kami Tuhan, kami mau serahkan hidup kami sekali lagi Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, ku ingin selalu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari Bapak Ibu, kita masuk ke dalam penyembahan kita. Indah Engkau, ini kami Tuhan. Tuhan, dekat Engkau, Kau puji, Kau ku sembah, ku agungkan Kau, ku agungkan namamu. Yes, haleluya. Inilah hati kami, inilah persembahan kami. Oh, Kau indah Tuhan dan Kau mulia. Yes, kami puji, kami sembah. Haleluya, Kaulah Allah kami, dan Kau Raja kami. Haleluya, inilah hati kami serahkan hanya kepadamu, hanya kepadamu. Sebab Kau layak, sebab Kau bertata, dan Kau berkuasa atas kami. Kaulah Allah kami. Yes Tuhan, kami tahu Bapa, bahwa Engkaulah Allah kami yang mulia. Dan di sore hari ini kami Tuhan, kami mau Tuhan untuk menyembah Engkau, untuk menyembah Allah kami yang mulia Bapa. Ku sembah, ku
Bapak Ibu, kita pujikan lagu ini dari awal. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, Kau yang penuhi kami Tuhan. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu kehadirat-Mu. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Sekali lagi sama-sama katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri sambil kita pujikan lagu ini sekali lagi. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Sama-sama kita sembah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, sekali lagi kita katakan lagu ini dengan lebih sungguh. Sama-sama kita katakan, ku sembah kudus, Engkau kudus Tuhan. Kudus, yes, Engkau yang kudus Tuhan. Engkaulah yang bertata atas kehidupan kami Bapa Tuhan. Dan kami mau nyanjung Engkau Tuhan di sore hari ini Bapa. Biarkan Engkau Tuhan yang bertata atas kehidupan kami. Kami tahu Bapa kami gak layak, tapi Engkau yang layakkan kami. Sekali lagi katakan, ku sembah Engkau kudus Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu, ku sembah kudus,
buat siapa Bapak Ibu? Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Yes Tuhan, Kaulah yang kudus, Kaulah yang bertata Tuhan atas kehidupan kami masing-masing Tuhan. Biar Tuhan sore hari ini kami boleh muji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami adalah milik-Mu. Dan ini kami Tuhan yang siap untuk muji dan muliakan nama-Mu di sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami tahu doa ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Gimana kabar Bapak Ibu? Sehat? Oke, buat Bapak Ibu yang sehat, boleh kasih salam kanan kiri dan bilang Tuhan Yesus baik. Mari. Mari Bapak Ibu, kita akan katakan, Kau satu penuh kasih. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Aku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari Bapak Ibu, kita akan memujikan lagu ini sekali lagi. Kita katakan, Kau satu penuh kasih. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Katakan bersama, Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Sekali lagi katakan, Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Bapak Ibu, bentar. Kelihatannya dari tadi masih kurang semangat. Bapak Ibu, kelihatannya kita bakal goyang dikit lah ya, buat di refnya aja. Tadi kan bilang, Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Nah, itu Bapak Ibu mulai goyang kanan kiri aja. Nanti waktu yang kanan kiri ke depan. Nah, baru kanan kiri terus ke depan dan terus habis itu semua goyang ya. Kita pujikan sekali lagi ya, tapi semua goyang waktu ref ya. Oke, yuk kita pujikan sekali lagi. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Yuk sama-sama katakan. Yuk, Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Semua goyang ya Bapak Ibu.
Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam. Sekali lagi, Yesus kaulah sahabat, malu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sama-sama katakan, sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, siapa yang percaya bahwa nama Tuhan kita tuh yang luar biasa? Amin. Mari sore hari ini kita sama-sama akan pujikan nama Tuhan kita. Dengan kita akan pujikan, terpujilah namamu Tuhan. Tepuk tangan Bapak Ibu. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Mari Bapak Ibu, sekali lagi kita akan pujikan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya. Bapak Ibu saja katakan, Engkaulah Raja. Yes, Dialah Raja kita, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau tuh dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya.
pemenang. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Kita akan pujikan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama kita pujikan sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih. Katakan sekali lagi. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Siapa di sini yang percaya bahwa kita semua lebih dari pemenang? Kita katakan bersama ya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Bapak Ibu saja. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita apa Bapak Ibu? Kita lebih dari pemenang. Katakan ke samping kiri ya, kamu lebih dari pemenang. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa Bapak Ibu. Silakan duduk lagi Bapak Ibu. Oke, kita semua percaya Bapak Ibu, kalau kita semua adalah umat-umat pemenang. Amin Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman, mungkin di sore hari ini banyak dari kita ada yang rasanya itu kayak dikhianati sama temennya. Atau mungkin ada yang dulu pernah percaya banget sama seseorang, terus habis itu ditinggalin kayak gitu. Mungkin banyak dari kita merasain hal itu. Tapi di sore hari ini Bapak Ibu, yuk mari kita sama-sama ingat lagi bahwa kita punya Tuhan yang gak pernah ninggalin kita.
Kita punya Tuhan yang gak cuma sekedar bersama dengan kita, tapi dia ada di samping kita. Dan kita hanya perlu menyampaikan apa yang jadi keluh kesah hati kita di sore hari ini sama Tuhan kita yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita akan pujikan lagu ini. Dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan. Bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Mari Bapak Ibu, kita pujikan lagu ini sekali lagi. Saat dunia kecewa. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan. Bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Dia ada. Sampaikan pada Yesus. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sekali lagi sampaikan pada Yesus. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Mari Bapak Ibu, kita pujikan lagu ini sekali lagi. Dan saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Ada satu pun yang peduli. Dia peduli Bapak Ibu. Dia peduli saat dunia menyakitkan. Bahkan yang terdekat pergi meninggalkanmu. Dia ada Bapak Ibu. Dia sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu.
Bapak Ibu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupku. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Bapak Ibu saja yang katakan, kita mau sampaikan pada Yesus. Sampaikan pada Yesus. Yes. Yes, Kau tahu Tuhan apa yang menjadi isi hati kami Tuhan. Dan Kau gak pernah jauh Tuhan dari kami Tuhan. Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupku. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Kita mau menyampaikan sekali lagi pada Tuhan. Dan untuk hamba Tuhan, saya persilakan Bapak Cece Maratu boleh maju ke depan. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu, Bapak. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Mari sejenak kita buka tangan. Berkatalah dengan Tuhan bahwa Tuhan itu baik bagi setiap kita. Nikmati kebersamaanmu dengan Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita bersama. Dan Dia tahu persis apa yang menjadi keperluan, kebutuhan kita bersama. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau, kami masyurkan Engkau, kami muliakan Engkau. Persembahan kami, Kaulah kami, Terpuji Kau namamu, Raja kami, Allah yang kekal. Terima kasih Engkau baik Tuhan. persembahanku, Terima kasih Tuhan. persembahanku, Tuhan. Terima kasih. Kalau kami ada sampai hari ini, itu anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa bernapas sampai saat ini karena Tuhan sayang atas kami. Karena itu kami sungguh berterima kasih banyak atas segala yang Tuhan sudah kerjakan, sedang kerjakan dan terus kerjakan dalam hidup kami. Karena kami tahu apa yang Tuhan kerjakan bagi kami, baik adanya. Pengurapan Tuhan atas kami bersama, kami yang menerima kebenaran firman-Mu, kami yang menyampaikannya.
Biar segala sesuatu karena Tuhan, dari Tuhan. Kembali lagi pujian bagi Tuhan. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Senang sekali saya ada di tengah-tengah saudara pada bulan yang terakhir tahun 2024. Nah, beberapa waktu saya diminta oleh Susan tema apa. Dan saya sampaikan kepada Susan waktu itu, berjuang mempertahankan iman. Yang saya maksudkan di sana, iman bukan aku beriman, aku bisa memiliki itu. Bukan iman itu. Yang saya maksudkan, tatkala kita beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, tatkala kita percaya kepada Yesus Tuhan, satu kali iman atau satu kali percaya, selamanya tetap percaya. Jangan rontokkan imanmu. Kenapa demikian? Sebelumnya saya mengajak kita membuka surat Yudas pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan yang kelima. Yudas 1 ayat 3 sampai dengan kelima. Saya karena pengajar atau dosen, jadi khotbah saya ya seperti ini. Tidak seperti pengkhotbah di luar sana, saudara-saudara yang kekasih. Nah, saya biasa aja. Jadi kalau nanti teman-teman saudara mau bertanya, angkat tangan. Karena minggu depan kita ujian. Bercanda, oke? Sudah dapat Yudas 1 ayat 3 sampai 5. Sudah dapat, saya akan bacakan. Nah itu dia, saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menuliskan kepada kamu tentang apa? Keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Kalimat selanjut ayat yang keempat. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita dan melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Perhatikan ayat yang kelima. Sebab ternyata, tetapi sekalipun, ayat 5, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukan lagi, aku ingin mengatakan kepada bahwa Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun apa? Sekali lagi membinasakan mereka yang tidak Jadi Tuhan udah menyelamatkan umatnya keluar dari tanah Mesir, maksudnya masuk ke tanah Kanaan, karena tidak percaya dibinasakan. Karena itu Yudas ini surat Yudas ini bukan Yudas Iskariot ya saudara ya. Setelah saya teliti dengan baik, Yudas ini satu ibu dengan Yesus. Satu ibu dengan Yesus. Awalnya tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Setelah Yesus bangkit baru dia tahu. Ternyata satu ibu dengan Yesus itu Tuhan. Nah kalau saya uraikan terus semuanya, kepanjangan. Kita bisa sampai besok pagi. 2 malam kita. Jadi udah, tadi saya terangkan itu. Nah kenapa Yudas itu menuliskan surat ini? Dia diangkat sebagai soko guru untuk memberitahukan kepada orang-orang Yahudi waktu itu. Berjuanglah, pertahankan iman. Kalau saya tambahkan dengan kalimat ini, sampai Yesus datang kedua kali, satu kali Yesus tetap Yesus. Kenapa demikian? Nah saya mau sampaikan pada saudara, ayat yang ketiga, tolong tayangkan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ini dia. Saya mulai dari kalimat ini. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk apa? Mempertahankan iman. Jadi berjuang untuk mempertahankan iman maksudnya percaya pada Yesus, tetap Yesus. Kenapa demikian? Kisah pasal 4 ayat 12 berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya dalam satu nama, siapa? Yesus
Kristus Tuhan. Kenapa demikian? Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi maksudnya, untuk masuk surga, saya mohon maaf. Tidak ada kata lain, Yesus. Lalu yang lain Pak, bagaimana kepercayaan lain? Saya tidak urus. Apain mengurus mereka? Yang penting tatkala kita percaya Yesus, pertahankan. Nah, lalu kita beritakan kepada mereka supaya mereka juga percaya kepada Yesus. Jangan ikut-ikut kepercayaan mereka. Karena Yesus berkata dengan jelas di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Saudara cari boleh, nabi mana berani ngomong demikian? Allah mana berani ngomong demikian? Dikong Tuhan Allah mana berani ngomong demikian? Hanya Yesus berkata, aku pergi, aku menyiapkan tempat bagimu. Setelah aku menyiapkan tempat bagimu, saya persingkat kalimatnya. Aku akan datang kembali untuk apa? Menjemput Anda dan saya yang percaya pada dia. Kalimat terakhir sangat menghiburkan. Yesus berkata, supaya di mana aku berada, Yesus katakan, kamu pun berada. Cari Tuhan mana, nabi mana berani ngomong demikian. Cuman satu, Yesus Kristus Tuhan. Makanya Yudas mengingatkan, pertahankan imanmu. Pak, kan di lain ada juga, saya mau kasih tahu. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Ya maaf, mungkin saudara katakan, kok monopoli? Saya katakan tidak monopoli, agama Kristen tidak monopoli. Coba lihat di dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini sehingga menganugerahkan anak yang tunggal supaya apa? Setiap orang siapapun yang mau menerima dia tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Percaya kepada dia. Masalahnya mereka mau terima apa? Nah, urusan mereka. Kurang-kurang apa kita bisa bercerita pada mereka. Tapi kadang-kadang kan kita ditolak nih. Tuhan kau beranak ya sudahlah, enggak usah diurus itu. Saya mau katakan pada saudara, kalau karena saya pengajar dosen sekolah Alkitab, jadi harus ada mati, bukan apa-apa, referensi ayat-ayat. Tapi udah hari ini bukan kuliah, ini khotbah, apalagi di blessing, Tuban blessing. Nah sekali lagi jadi surat Yudas ini mengingatkan kita supaya berjuang mempertahankan iman. Kadang-kadang ada godaan, ada cobaan, ada iming-iming untuk kita meninggalkan Tuhan. Bisa saja karena job, pekerjaan. Udahlah kalau kamu terima ini, kamu akan mendapatkan ini asal meninggalkan Yesus. Saya mau katakan pada saudara, kalau sampai saudara terima itu, ya saya mohon maaf. Keterlaluan. Yang memberi nafas hidup ini siapa? Ayo. Tuhan Yesus kan? Kalau saya jadi Tuhan, tiba-tiba saudara pindah. Saya ambil tuh nafas jadi apa? Mayat. Untungnya Tuhan bukan saya. Kalau saya jadi Tuhan, banyak orang Kristen mati. Kadang-kadang menghujat Tuhan, kadang-kadang ngomong, oh darah Yesus. Teman, saudara, Bapak, Ibu, saya katakan, kalau orang Ambon itu kalau belum bertobat sudah hitam berdaging, mulutnya kotor. Kotor sekali mulutnya. Ngomongnya, kayak salam Surabaya, Cia, oh darah Yesus. You know, Cia, ojo diteruskan. Tahu kan? Oh darah Yesus. Mendengar kata itu pun anak-anak kecil kami masuk di perumahan kami. Saya usir, keluar. Bukan sok suci, enggak. Kalau dulunya saya kerjakan, setelah ini kuping untuk Tuhan. Masa mulut ikut melalui gereja, oh haleluya, kira apa kesingkol gitu. Cia, oh darah Yesus Tuhan. Yo, masih ngomong gitu? Saya berkata pada saudara, saya belum suci-suci amat. Saya belajar untuk menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Nah karena itu berjuanglah mempertahankan iman. Nah masalahnya bagaimana cara kita mempertahankan iman? Sampai Yesus datang kedua kali kita percaya kepada Yesus Tuhan. Bagaimana caranya? Setelah saya teliti, saya selidiki ternyata sederhana sekali. Kita buka Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Ternyata ini yang harus kita miliki supaya kita iman tetap kokoh kuat. Bagaimana cara mempertahankan iman? Kisah 2 ayat 4.
Maka apa? Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi untuk bisa mempertahankan iman sampai Yesus datang kedua kali, mau tidak mau dipenuhi Roh Kudus. Dari denominasi apapun kau menyebut gereja, dipenuhi Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kau bisa menyangkal Yesus. Itu saya katakan pada saudara. Saya tidak usah buktikan keluar. Alkitab itu menjelaskan Alkitab sendiri. Jadi sekali lagi, untuk mempertahankan iman, mau tidak mau harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang akan memimpin. Kenapa? Kenapa? Kita buka dulu. 1 Korintus 12 ayat 3. Kenapa harus penuh Roh Kudus? 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus itu yang memimpin roh kita untuk mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi mau tidak mau, senang tidak senang dari denominasi apapun engkau menyebut gereja, harus penuh Roh Kudus. Masalahnya antara gereja kita karismatik dengan gereja protestan kan masalahnya kan ada pada bahasanya kan. Iya kan? Saya mau katakan saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus ada manifestasi bahasa-bahasa baru. Tadi sudah kita baca. Kalau kita kembali kepada kisah pasal 2 ayat 4, tolong dikembalikan. Akan keluar bahasa baru. Nah, setelah saya selidiki, saya teliti dengan baik, ternyata bahasa-bahasa itu, kalau Bapak Ibu teman-teman baca ayat-ayat selanjutnya, orang kan berkumpul nih, dari Partia, Media, Mesopotamia, dari Arab, dari Pontius Pilatus, dari Korintus dan segala-galanya. Bukankah mereka orang Galilea? Kenapa mereka ngomong tentang bahasa kita masing-masing? Ada bahasa baru. Nah, cuma kita sudah oke, saya tidak mempersalahkan. Saya mau katakan pada saudara, bukan berarti saya anti bahasa roh, saya ada di dalamnya dan mengerjakannya. Makanya saya mengikuti Paulus. Paulus berkata jelas, lebih baik aku berkata 5 kalimat yang bisa dimengerti oleh orang lain. Daripada saya beribuan bahasa roh, orang tidak ngerti. Kalau kami dalam kelompok semua sesama hamba Tuhan yang benar Roh Kudus, kami bahasa roh. Tapi dalam gereja belum tentu semua orang bisa dipenuhi Roh Kudus atau bahasa roh. Lalu bagaimana Pak? Ajak mereka bersyukur karena bahasa-bahasa lain itu termasuk bahasa Mesopotamia macam tadi loh, di ayat 8 kalau tidak salah. Tolong bisa kembali di ayat kisah 2 ayat 8. Karena kadang saya dengar dan dari awal pertama kali saya mendengar bahasa roh juga saya kaget. Kok kalimatnya cuma itu-itu aja. Kok tidak pernah berubah. Iya kan. Nah bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. 9, lihat. Apa itu? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia 10. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi sekali lagi katakan, tatkala mereka dipenuhi Roh Kudus, bahasa baru yang keluar. Nah saya katakan itu, saya tidak bisa menerjemahkan. Lalu saya mengajari saudara bahasa roh, tidak bisa diajarkan bahasa roh. Nanti kalau roh Allah memenuhi saudara, akan keluar manifest bahasa roh. Tetapi catatan, dengar baik-baik. Orang yang bahasa rohnya bagus, belum tentu dia penuh Roh Kudus. Belum tentu loh. Bahasa rohnya mantap. Sampai orang lihat air mulut, air hidung, air mata, air telinga keluar semua. Tapi hidupnya maki-maki orang. Penuh Roh Kudus enggak? Saya mau kasih tahu buat saudara. Orang penuh Roh Kudus, orang ketemu Yesus, hidupnya pasti berubah. Dari mana? Buahnya, tutur katanya, ngomongnya. Di gereja Kipakara, Bakatakara, Ida, wah, ketemu orang.
Tahu bagus Bu, Antioquia. Tapi semestinya ujungnya anjing. Orang penuh Roh Kudus, enggak seperti itu. Saya mau kasih tahu buat saudara, memang agak mungkin menyakitkan mendengar firman ini. Tapi ini pembelajaran yang harus kita hadapi. Bahasa rohnya mantap, tapi maki-maki orang. Bahasa rohnya mantap, tapi tipu-tipu orang. Bahasa rohnya mantap, perbuatannya. Sampai kita pikir ini penuh Roh Kudus atau roh apa ini? Makanya saya katakan pada saudara, seringkali saya mengajar di sekolah Alkitab. Orang ketemu Yesus, pasti hidupnya berubah. Tapi kalau dia ketemu Yesus, hidupnya tidak berubah. Saya khawatir, Yesus mana yang ditemuin? Saya ke Timur Leste, yang dulu Timur-Timur kan, saya pelayanan di Timur Leste. Turun di pesawat, disambut oleh panitia, disalami saya. Lalu dia sebutkan namanya, Yesus da Lopez. Saya kaget, namanya Yesus da Lopez loh. Kalau dia bilang, Yesus dari Nazaret, saya menyembah dia. Filipina banyak orang nama Yesus. Brasil banyak orang nama Yesus. Tapi saya katakan, kalau orang ketemu Yesus secara pribadi sungguh-sungguh, hidupnya pasti berubah. Hidup yang gelap dulu jadi terang. Saya bersyukur pada Tuhan. Roh Kudus memenuhi saya. Dan hidup mulai jadi terang. Sekalipun badan masih gelap. Tapi hati so bersih. Ya, kalau maki-maki orang Bapak Ibu. Dari A sampai Z, kebun binatang tuh keluar semua. Orang Ambon tuh gitu tuh. Apalagi makan papeda licin. Tapi setelah penuh Roh Kudus, kadang-kadang kudu, kudu. Kepengen saking mangkel. Akhirnya endingnya darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Daripada saya, iya kan? Darah Yesus. Lebih baik, darah Yesus. Darah Yesus. Orang penuh Roh Kudus, tutur katanya, hidupnya beda. Jadi orang penuh Roh Kudus kelihatan dari buahnya, bukan bahasanya. Maaf. Apalagi sekarang karismatik. Dan kalau kita lihat pendeta-pendeta yang viral sekarang, saya paling ngeri sekarang. Udah usah ceritain orang. Itu tidak boleh juga firman Tuhan katakan. Jadi untuk bisa mempertahankan iman, mau tidak mau harus apa? Penuh Roh Kudus. Nah, bagaimana cara penuh Roh Kudus? Minta kepada Roh Allah memenuhi kita. Tatkala kita beraktivitas, kita bersosialisasi, kita bermasyarakat, tuntunlah Roh Kudus menyertai kita. Yang akan kita kerjakan salah, akhirnya kita sadar, saya tidak kerjakan itu. Yang mungkin dikatakan itu bengkok, lalu kita luruskan. Kenapa? Roh Kudus yang menuntun. Makanya bukan beri kesempatan. Kayaknya Roh Kudus itu butuh kita. Saya katakan beri kesempatan. Biarkan dia berkarya dalam hidupmu. Serahkanlah hidup ini. Jangan, saudara saya mau katakan banyak hamba-hamba Tuhan sudah saya cerita lagi. Kembali aja sini, kembali sini. Jadi untuk bisa mempertahankan iman, mau tidak mau, senang tidak senang dari denominasi apapun, harus penuh dengan Roh Kudus. Nah, saya beri contoh saudara. Murid yang belum penuh Roh Kudus, padahal dia tidur di gunung bersama Yesus, dia turun di lembah bersama Yesus, dia lihat mujizat Lazarus bangkit, 5 roti 2 ikan makan ikut juga di sana kenyang. Tapi tatkala dia dituduh salah seorang dari orang itu, apa yang terjadi? Dia mengutuk dan sumpah. Apa dia katakan? Aku tidak kenal. Oke, kita baca saja. Kayaknya saya lihat wajah saudara agak ragu-ragu nih. Matius 26 ayat 31. Sebentar aja ini, khotbahnya ada apa-apa. Paling selesai jam 10 lah kita kan. Masalah lah. Nah, maka berkatalah Yesus pada mereka, murid-murid, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala, Yesus ditangkap, dibunuh. Dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Murid-murid lari. Ayat 32. Apa dikatakan jelas sekali. Ayat 32. Klik lagi. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. 33. Saya pelan-pelan supaya saudara ngerti. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali apa? Mantap kan janji Petrus kan?
Yang lain boleh ike, nei. Kalau saya pakai bahasa orang. Ya kan. 34. Yesus berkata kepadanya, Petrus, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku berapa? 35. Mantap ini. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus apa? Mati sama-sama engkau. Wow, itu janji dahsyat. Aku tak akan menyangkal kau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Jadi malam itu semua murid berkata, kami mati sama engkau. Mantap enggak? Mantap kan? Tapi baca lompat ayat 69. Kala malam itu juga Yesus ditangkap. Malam itu juga Petrus berkata, aku mati sama-sama engkau dengan murid-murid yang lain. Tatkala Yesus ditangkap malam itu juga. Ayat 69, lompat. Ayat 69. Apa yang terjadi? Haleluya, haleluya. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan siapa? Yesus orang Galilea. Terus 70. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Maksudnya gini si Petrus, kamu iki ngomong apa sih? Wes ngomong apa sih? Padahal ngerti dia maksudnya kan. Malam itu ya Petrus kan, aku mati sama engkau, mantap. Malam itu juga, lu ngomong apa? Gua kagak tahu gitu kan. Nah langsung ayat 71. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan orang 72, perhatikan baik-baik. Dan ia apa? Menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku Pak, Bu, malam itu janji Petrus. Bukan setahun kemudian baru ini terjadi. Malam itu juga peristiwa. Lalu Petrus berkata, sumpah. Dak kenal. Kalau saya jadi malaikat, saya menghadapi Yesus. Izin guru, tak tempiling mulut Yesus. Mulut Petrus. Tak putar, tak remet. Malam itu dia ngomong aku mati. Malam itu lihat. Oke, 73. Tak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari baca ayat 74. Apa dikatakan, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itulah, coba. Malam itu dia ngomong loh. Malam itu dia bisa menyangkal sumpah. Ikut Yesus loh. Melihat Yesus mengadakan mujizat loh. Makan dari 5 roti loh. Berjalan di atas air loh. Saking takutnya tenggelam kan, dinaikin lagi kan. Malam itu dia ngomong. Malam itu dia menyangkal sumpah. Kenapa dia bisa lakukan itu? Belum penuh Roh Kudus. Saya mau kasih tahu. Karena Yesus pernah berkata pada murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kau menerima janji Bapa. Tapi Yesus dimuliakan dulu. Naik ke surga, baru pencurahan Roh Kudus pada Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 tadi. Malam itu Petrus bisa berkata mati sama engkau. Malam itu dia berkata aku tidak kenal orang itu. Udara Yesus Tuhan. Andai kata saudara pas dalam masalah kesusahan apalah. Datang kepada saudara sendiri atau keluarga sendiri. Lalu keluarga saudara berkata, lu siapa? Saya tidak kenal kamu. Kira-kira gimana perasaan saudara? Sampai titik darah penghabisan, tidak bakalan aku ingat kamu. Paling gitu kan. Tapi khotbah sulung diberi kesempatan, Petrus yang khotbah loh. Tapi tatkala pencurahan Roh Kudus, Petrus penuh Roh Kudus, ada orang menyindir. Kalau saya jadi Yesus, saya tidak mengizinkan Petrus khotbah. Yohanes, murid yang kukasih. Tapi Petrus yang sudah menyangkal tadi itu loh. Tapi tatkala mereka penuh Roh Kudus, Petrus satu kali khotbah 120 di loteng Yerusalem. Tiba-tiba sekali khotbah menjadi 3.000 jiwa. Kenapa? Penuh Roh Kudus. Saya rindu Tuban ini penuh dengan Roh Kudus jemaatnya. Ayo minta Roh Kudus memenuhi kita. Bukan berarti saya menolak bahasa roh. Bukan berarti saya menolak bahasa roh. Kadang-kadang orang saking supaya kelihatan rohani Allah. Lebih baik hatinya percaya mulut mengaku Yesus adalah Tuhan. Ketimbang kira apa kata kira. Tapi keluar pulang maki-maki orang percuma.
Saya mau katakan itu, lebih baik apa adanya. Ya, ya, tidak, tidak. Amin. Minta Roh Kudus memenuhi kita. Nah, tatkala Roh Kudus memenuhi Petrus, Yohanes, dan Yakobus, mereka bersaksi dan mereka bercerita. Singkat cerita, dari 120 orang di Yerusalem menjadi 3.000. Saya rindu Tuban Blessing menjadi berkat. Bahkan tempat ini akan lebih dan lebih lagi. Bisa 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali. Karena apa? Mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Amin. Bukalah hatimu, biarkan dia berkarya. Jangan tolak dia. Dan kalau dia berkarya, saya terlalu yakin. Sesuatu yang spektakuler akan terjadi dalam seluruh kehidupan kita bersama. Jadi untuk bisa mempertahankan iman, mau tidak mau harus dipenuhi apa? Roh Kudus. Bagaimana Pak kita penuh Roh Kudus? Mintalah. Ya, gimana Pak? Ya mintalah kepada Tuhan. Bapak mana kalau anak minta roti dikasih kalajengking, anak minta ikan dikasih ular. Saat saudara masuk dalam hadirat Tuhan, minta Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus. Bimbing aku dalam rohmu. Sehingga tatkala kita melakukan aktivitas hari itu dan seterusnya. Pertolongan, penyertaan, Roh Kudus menyertai kita. Dan kita bisa melihat mujizat demi mujizat. Nah itu dia. Yang pertama, bagaimana kita harus mempertahankan iman? Dipenuhi Roh Kudus. Nah yang kedua, sederhana. Kita membuka Roma 10 ayat 17. Saya percaya para saudara hafal ini. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari apa? Pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Langkah kedua tatkala Roh Allah memenuhi kita, bergaulah dengan dia. Caranya bagaimana? Bacalah Alkitab. Itu buku kehidupan yang mengubahkan hidupmu dan hidupku. Ada banyak buku yang baik, tapi buku satu-satunya yang terbaik di atas segala buku, Alkitab. Alkitab ini sudah diterjemahkan ribuan bahasa. Coba yang lain, berani terjemahkan dengan bahasa lain. Habis loh. Tapi kita bersyukur Alkitab sampai dengan saya baca Alkitab dalam bahasa Betawi. Enak sekali doanya, doa Bapa kami. Babe kita yang di sorge. Wih mantap. Iya kan? Saya tidak tahu bahasa Tuban ya sama bahasa Jawa juga kan. Ya. Bahasa itu bisa diterjemahkan, bahasa sehari-hari. Jadi waktu saya baca babe kita ini, wih babe. Tuhan dibilang babe, memang Bapa. Mau apa? Iya kan? Babe kita yang di surga. Waktu saya baca itu memang betul. Babe kita yang di surga. Nah bacalah Alkitab. Mungkin saudara kata, Pak bosan baca Alkitab. Lalu saudara mau bertumbuh dengan apa? Lalu imannya mau kuat dengan apa? Karena iman muncul timbul karena mendengar firman Kristus. Mendengar firman Kristus bisa melalui khotbah seperti ini, bisa baca setiap hari. Ya udah usah sampai 10 pasal lah, udahlah jangan terlalu ekstrim lah. 1 hari 1 pasal lah. Iya kan? Atau kepanjangan Pak, oke 1 perikop lah. 1 perikop kan judul. Pak masih kepanjangan, oke lah 1 ayat lah. Kalau 1 ayat enggak usah baca sekalian wes. Itu alasan aja. Saya mau sampai katakan pada saudara. Tapi kalau HP, dari pagi sampai malam. Iya kan? Oh darah Yesus Tuhan. Banyak yang senyum-senyum. Kan HP saudara kan sudah download Alkitab. Ayo baca dong. Sementara saudara menunggu orang lain di mana, di mall kah di mana, bacalah Alkitab. Bukan sok suci, lebih baik memang sok suci ketimbang sok kudis. Karena apa? Alkitab itu menumbuhkan iman kita, memberi kekuatan bagi kita, mengugah hidup kita supaya kita hidup sama seperti Kristus. Sehingga iman kita tetap kokoh. Jadi langkah pertama dipenuhi Roh Kudus, langkah kedua, bacalah Alkitab. Kenapa harus baca Alkitab? Nah, saya beri contoh Alkitab lagi nih. Kalau tadi Alkitab memberi contoh tentang orang yang belum penuh Roh Kudus, bisa nyangkal. Saya contohkan ini, kita buka Matius pasal 4. Matius pasal 4.
Kita mulai pada ayat yang ke-3. 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi. Kenapa iblis mengatakan demikian? Karena Yesus berpuasa berapa hari? 40 hari, 40. Tidak makan, tidak minum. Kadang-kadang kita puasa masih ada nyemilan kan minum. Ini 40 hari tanpa makan, tanpa minum. Iblis tahu kan lapar? Lalu iblis mulai mencoba dia. Kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini roti. Mungkin Yesus berpikir, zaman dulu saya tidak tahu apakah ada. Mungkin hot dog, hamburger gitu kan. Iya betul juga ya. Speaker ini jadi mie roti. Betapa kenyangnya saya. Tapi apa yang Yesus katakan? Manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lanjut ayat selanjutnya. Ayat 6. Kalau tadi iblis tidak pakai ayat, sekarang iblis pakai ayat. Bayangkan iblis bisa khotbah loh. Yang dikhotbahin tidak tanggung-tanggung. Yesus loh. Coba lihat ayat 6. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis ini loh. Sebab ada tertulis. Itu masih omongan iblis. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada. Loh iblis khotbah loh, yang dikhotbahin yang menciptakan langit bumi. Nah kalau saudara tidak mengerti firman. Dikhotbahin sedikit. Ikut ajaran ini, aduh selesailah. Kita bisa tinggalkan keselamatan kita atau kita bisa tinggalkan Yesus. Makanya bacalah Alkitab. Nah minta Roh Kudus memberikan pemahaman bagi kita supaya kita tahu apa maksud yang kita baca itu. Karena dalam Hosea 4 ayat 6 katakan umatku binasa karena tidak mengenal Allahku. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Alkitab baca. Berdoalah kepada Tuhan. Mintalah tuntunan Roh Kudus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah karena itu supaya iman kita tetap kokoh kuat, langkah awal minta Roh Kudus dulu. Saya tidak mengajarkan bahasa rohnya. Tadi sudah saya singgung kan, orang berbahasa roh belum tentu penuh Roh Kudus. Bisa aja maki-maki orang. Lalu bahasanya tuh bahasa apa, roh apa. Tapi orang penuh Roh Kudus, kelihatan dari buahnya. Tutur kata, tindak tanduk, kelakuannya bagus. Nah langkah kedua, bacalah Alkitab. Ada yang tidak punya Alkitab di sini? Semua punya kan? Ayo baca. Apalagi kalau kita punya HP yang bisa di-download Alkitab. Itu paling enak loh. Saudara duduk sebentar, bukalah ayat-ayat firman Tuhan. Bacalah. Kadang-kadang kita tidak mengerti. Saya juga kadang-kadang baca tidak ngerti. Tapi setelah satu peristiwa, ada peristiwa terjadi. Tiba-tiba ayat yang tidak saya ngerti muncul di sini. Ternyata yang tidak mengerti tadi untuk di sini gitu loh. Jadi kalau Anda kata kita tidak pernah baca Alkitab, lalu ayat mana yang mau ditunjukkan oleh Yesus? Masa sinetron? Kan lucu kan? Karena itu saya anjurkan saudara, memang namanya pengajaran ya gini nih. Tidak ada kata lain. Yang terakhir saja, saya lihat saudara kayaknya tegang semua. Mumpung akhir tahun, biar saudara kokoh kuat pulang dari hari ini, tempat ini. Imannya satu kali Yesus tetap. Bagaimana cara mempertahankannya? Pertama, penuh Roh Kudus. Kedua, baca Alkitab firman Allah. Mungkin saudara kata, itu kan tugas saya pendeta. Pak, Bu, bukan tugas pendeta itu baca Alkitab. Anda mau tumbuh, baca. Anda mau berkembang, baca. Di sanalah Tuhan akan berikan pemahyuan, hikmat dan pengurapan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak ngerti apa yang harus kita kerjakan. Alkitab akan dorong kita. Nah waktu kita baca, Roh Kudus menyertai, mujizat terjadi. Baik, yang terakhir sekarang kita buka Ibrani 10 ayat 23. Poin yang ketiga, bagaimana kita mempertahankan iman kita. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita, atau 22 dulu itu supaya ada nyambungnya bagus. 22 dulu. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati nurani yang tulus ikhlas. Dan keyakinan iman yang teguh. Yaitu tadi, satu kali setiap Yesus mempertahankan iman. Ikhlas tulus.
teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Tadi perkataan kotor tidak bakalan keluar lagi. Kalau sekali-sekali keluar, tolong cepat hilangin lagi. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Biar hilang selamanya. Amin. Kadang-kadang keluar tuh, aduh kayak air. Oh darah Yesus Tuhan. Saya kalau dengar orang ngomong gitu, aduh bukan sok suci, darah Yesus. Saya sendiri darah Yesus. Darah Yesus, supaya saya tidak terkamirin orang ngomong gitu. Udah darah Yesus, darah Yesus. Bukan sok suci, bukan. Tapi saya mau, ini bait Allah, tubuh bait Allah. Nah kalau bait Allah, tentunya Allah akan tinggal diam dalam kita. Oke, saya lanjutkan. Oleh karena kita jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kita telah dibaptis dalam air dan roh, yaitu penuh Roh Kudus. Ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Iman tadi. Sebab yang menjanjikannya, jadi tak mungkin tidak setia dia. Dia Allah yang setia. Makanya kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling apa? Mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan. Ending ayat 25, perhatikan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti ini. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya katakan saudara, jangan tinggalkan pertemuan seperti ini. Di sini kita ditegur. Di sini kita dinasihati. Di sini kita diberitahu. Bahkan di sini kita didoakan. Supaya iman kita kokoh, teguh, ikhlas. Seperti tadi ayat sebelumnya. Sampai Yesus datang kedua kali, karena itu Alkitab katakan, tatkala dia datang kedua kali, adakah dia mendapatkan iman di bumi ini? Kita akan berseru, ya Tuhan ini aku. Amin. Karena itu satu kali Yesus tetap Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Saya mau katakan pada saudara sekali lagi, di hadapan saudara, bahwa sesungguhnya, saya ulang sekali lagi dalam kesimpulan saya, untuk iman kita bisa kuat. Tidak ada kata lain, Roh Kudus. Kedua, bacalah Alkitab. Karena biasanya kalau saya uraikan Roh Kudus ini dalam pembelajaran sekolah Alkitab itu panjang, bisa memakan 2 SKS. Belum lagi firman Allah bisa makan 3 SKS. Belum lagi yang tekun bersekutu dengan orang-orang benar itu dikupas. Tapi cukup malam ini sudah paham kan? Saya simpulkan. Untuk bisa mempertahankan iman sampai Yesus datang kedua kali. Dipenuhi Roh. Bagaimana caranya? Minta kepada Bapa. Langkah kedua, bacalah Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Memang itu tulisan biasa. Tapi waktu kita baca, Allah memberikan ilham roh. Allah memberikan hikmat. Itu menjadi ilham bagi kita. Makanya akan menjadi sesuatu yang spektakuler terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, jangan tinggalkan persekutuan seperti ini. Datanglah ke Tuban Blessing, datanglah ibadah minggu. Atau saudara dalam pribadi dan keluarga, mari berdoa. Datanglah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan itu ingin sekali membangun hubungan dengan Bapa dan Ibu. Tuhan tuh rindu. Hanya kadang-kadang kerinduan Tuhan tuh tidak tergenapi. Karena apa? Kitanya sibuk dengan masalah kita. Ayo sisihkan waktu selama 1 hari. 1 malam kan 24 jam. Adakah waktu kita dengan Tuhan? Tidak usah lama saudara. Saya juga seringkali menekankan pada waktu saya masih ketua musik pujian. Paling tidak 1 hari 1 malam. Tim musik pujian. WL dan Sigar. Setengah jam. 30 menit. Karena saya tahu. Kalau mereka tidak kerjakan itu. Kelihatan dari pelayanannya. Kering. Saya bisa menilai. 30 menit. Sederhana, lalu kita ngomong apa Pak? Ya enggak apa-apa, duduk diam. Renungkan firman Tuhan, ungkapkan isi hatimu dan bahasamu sendiri. Bahasa roh atau bahasa ungkapan syukurmu. Nanti enggak terasa kita lihat jam, sudah hampir setengah jam. Bacalah Alkitab. Dan saya tekankan itu. Bagaimana kita bisa membawa umat Tuhan, khususnya waktu saya sebagai ketua musik pujian pada satu sangat-sangat dahsyat, spektakuler, tahun 80-an, 90-an. Bagaimana kita bisa membawa umat Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan? Anda tidak pernah masuk hadirat Tuhan. Nonsen itu.
Saya masuk hadirat Tuhan. Tatkala saya keluar membawa mereka masuk. Kenapa? Saya sudah bolak-balik sana. Lah kita tidak pernah seperti Musa kan. Muter 40 tahun. Ya termasuk tim musik pujian di sini, sorry. Waktumu pribadimu. Supaya Anda bisa membawa umat Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan. Bagaimana kita bisa membawa masuk hadirat Tuhan? Kitanya sendiri tidak pernah. Saya anjurkan jemaat di sini, tim musik pujian. Mungkin kelamaan Pak, setengah jam Pak ngomong apa aja. Tatkala kita masih pacaran, kita ngomong apa itu? Kadang-kadang 2 jam sudah terasa kan? Tunggu calon mertua, baru kita sadar. Apa yang ngomongin? Nah dengan Tuhan kita nih kekasih jiwa. Ya Tuhan itu kekasih jiwa kita. Kita mempelai wanita, dia mempelai pria. Hitam-hitam gini mempelai wanita di hadapan Tuhan. Alkitab katakan jelas, hitam aku tapi manis. Sorry yang putih. Ya memang Alkitab katakan dalam terjemahan lama. Tapi terjemahan baru sekarang hitam aku cantik. Lah kayak gini cantik ada brengosan lucu kan. Tapi saya katakan pada saudara. Orang yang suka dalam hadirat Tuhan. Waktu dia keluar dari hadirat Tuhan. Dia membawa orang masuk hadirat Tuhan. Itu mudah. Udah tahu jalur. Tapi kalau belum pernah. Ya maaf. Muter-muter seperti Musa di padang gurun. Endingnya kan capek. Nggak ada tuh. Nggak ada sesuatu yang tersentuh. Pulang sumpek tambah sumpek. Tapi datang ke sini sumpek. Pulang diberkati Tuhan. Terima kasih. Nah, zaman pelayanan saya waktu itu saya gitu. Kalau saya lihat sekarang ini fenomenal. Saya tidak menuduh. Tapi saya tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pada mereka. Ayo waktu pribadimu dengan Tuhan. Supaya waktu saudara menaikkan pujian musik waktu pukul simbal, tuing, orang tumbang gitu loh. Kenapa? Disertai Roh Kudus. Bukan di samping kuping, tiang lah orang kaget. Saya mau katakan itu, pertama penuh Roh Kudus. Ayo, saya anjurkan tim musik pujian. Setengah jam ya. Mulai kapan? Terserah atur sendiri, selama 1 hari 1 malam atur sendiri. Iya kan? Kalau mungkin saudara berkata, Pak kok lama sekali setengah jam ya saya potong lah 15 menit. Ya. Awal-awal 15. Atau masih lama Pak? Ya udah saya potong 10 menit. Pak masih banyak Pak? Ya oke 5 menit. Kalau masih banyak lagi sudah enggak usah. Kalau saya jadi gembala, ya maaf Pak gembala. Enggak bakalan saya suruh mimpin sini. Dia sendiri enggak masuk dari Tuhan lalu bawa orang masuk dari Tuhan. Maaf, hari ini kayaknya kalau saya marah-marah. Tapi itulah yang saya sampaikan. Amin Bapak Ibu. Bawa dirimu dalam hadirat Tuhan. Kita tundukkan kepala. Saya minta kunci F. Memang pedas kami dengar hari ini. Seperti tertusuk. Tapi pembelajaran bagi kami. Supaya engkau memakai kami. Kami ada senantiasa dalam hadirat-Mu. Tatkala kami melayani. Hadirat-Mu kami bawa. Jemaat Tuhan dijamah. Yang sakit disembuhkan. Mengalami masalah terselesaikan. Bahkan yang lemah dikuatkan. Karena kuasa Allah ada di tengah-tengah kami. Karena itu ajar kami Tuhan. Khususnya para pelayan Tuhan di gereja ini. Bahwa kami punya waktu pribadi dengan Tuhan. Terima kasih, silakan berkarya di tengah-tengah kami malam hari. Engkau punya otoritas penuh atas kami. Terpuji Engkau Bapa. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan lagi dengan iman. Tuhan, Kaulah pengharapan. Inilah pengakuan kami. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku. Segenap hati katakan, buka tanganmu. Mulutku
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada ya Allahku. Sekali lagi katakan, biar jemaat sendiri katakan di hadapan Tuhan. Tuhan, Tuhan, Yesus, lawat umatmu, silakan berkarya. Hanya Engkau yang kami percaya. Yesus, Kau perlindungan. Engkau yang. Mari buka tangan bersama, katakan di hadapannya, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Oh, mulutku menikmati hadiratnya di tengah-tengah kita hari ini. Kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allahku. Mari silakan saudara bermazmur bagi Tuhan. Naikkan pujian syukur mazmurmu bagi Tuhan. Dia Allah yang baik. Nikmati hari ini lawatan Tuhan dahsyat. Yes Lord, tas sama Tuhan. Bermazmurlah, bersyukurlah, Dia Allah yang baik. Nikmati kebersamaanmu dengan Tuhan. Terpujilah Bapa yang kekal. Nikmati kebersamaanmu dengan Tuhan. Nikmati hadiratnya di pakaian masyarakat. Lord, we praise, we worship the Lord. Hallelujah. Lord, terpujilah ajak karyamu Tuhan. Terima kasih, syukur kudus. Terima kasih Yesus, Engkau Bapa yang baik. Kami nikmati kebersamaan kami dengan. Silakan melawat setiap kami. Hiburkan umat, jamah umat yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan.
Yang lemah Tuhan beri kekuatan baru. Akan yang punya masalah Engkau berikan jalan keluar. Sebab Engkau Allah jalan kebenaran kehidupan sendiri. Terima kasih Roh Kudus. Kami rindu senantiasa seperti ini. Silakan Kau berkarya di jemaat Betani Tuban. Hamba-Mu berdoa untuk Bapak David Irianto bersama Ibu. Pengurapan, pewahyuan, hikmat dalam mengembalakan umat Tuhan di tempat ini. Hamba-Mu berdoa untuk tim musik pujian. Pengurapan Tuhan, ada mengurapnya mereka. Dan seluruh jemaat Tuhan, baik ibadah Tuban Blessing maupun ibadah Minggu. Pengurapan Tuhan ada menyertai. Terpuji nama Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami tahu Engkau dengar dan Engkau menjawab, bahkan lebih dari itu. Kau berikan damai sejahtera bagi kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Semua percaya katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita.